Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di channel YouTube kami yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Bapak Muhammad Irfan Nur Arif, SEMN. Yang kami hormati rekan-rekan seperjuangan kelas manajemen 6B yang kami cintai, penonton YouTube yang sudah berkenan mampir di channel kami. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu pada pembelajaran hari ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Anindya Sri Qurratul Aini sebagai moderator dari kelompok 3. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan judul materi, yaitu pengambilan risiko. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Anindya Sri Qurratul Aini, yang kedua ada saudari Asri Sulastri, yang ketiga ada saudara Juliana Rahman Hakim, yang keempat ada saudara Maulana Muhammad, yang kelima ada saudara Rizky Ramdan, dan yang keenam ada saudari Sapa Ilmi Maharani. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang disampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kembali kepada saya pada akhir presentasi melalui fitur komentar atau fitur chat WhatsApp baik di grup kelas atau secara personal. Sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk mengefektifkan waktu, kepada rekan-rekan pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama-tama perkenalkan nama saya Rizky Ramdan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berkenaan dengan pengertian apa itu resiko. Nah, di sini resiko adalah sesuatu yang dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak menguntungkan dan tidak dapat diduga sebelumnya. Bahkan bagi kebanyakan orang tidak menginginkannya atau konsekuensi sebagai dampak adanya ketidakpastian yang memunculkan dampak merugikan bagi pelaku usaha. Namun sebaliknya, konsekuensi yang muncul dampak yang menguntungkan tidak dianggap sebagai risiko. Nah, bagi pelaku usaha, menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan. Pengambilan risiko adalah hal yang wajar bagi pelaku usaha yang merealisasi diri sebagai wirausahawan. Nah, tetapi pengambilan risiko ini harus dengan perhitungan yang tepat dan realistis, tanpa mengada-ngada atau hanya sekedar mencoba saja. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Maulana Muhammad. Terima kasih. Setelah mengetahui pengertian dari resiko, mari kita membahas sedikit tentang jenis-jenis dari resiko. Resiko dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, resiko menurut sifatnya. Yang kedua, resiko menurut sumbernya. Yang ketiga, resiko menurut bisa atau tidaknya dilimpahkan ke pihak lain. Dan yang keempat adalah resiko kemungkinan yang akan terjadi. Jenis dari resiko itu tersendiri, yang pertama adalah resiko menurut sifatnya, di mana resiko menurut sifatnya pun dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah resiko murni, di mana
Resiko yang muncul setelah kejadian atau situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian, ya. Dan contohnya adalah aset yang terbakar ataupun korupsi. Yang kedua adalah resiko spekulatif, di mana resiko yang muncul setelah kejadian atau situasi yang konsekuensinya adalah kerugian ataupun keuntungan. Contohnya adalah menaikkan harga barang, di mana keuntungannya adalah kita mendapatkan omset yang lebih, namun kerugiannya adalah pelanggan memilih barang lain. Yang ketiga adalah resiko fundamental, di mana resiko ini mempunyai penyebab yang tidak bisa dilimpahkan kepada seseorang, namun diderita oleh banyak orang. Contohnya adalah bencana alam. Yang kedua dari jenis resiko yaitu adalah resiko menurut penyebabnya atau sumbernya. Yang pertama adalah resiko intern, di mana resiko itu memicu dari kesalahan yang dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah resiko eksternal, ya. Resiko tersebut muncul dari luar perusahaan. Yang ketiga dari jenis resiko adalah resiko bisa tidaknya dilimpahkan kepada pihak lain. Resiko yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain yaitu resiko yang mempertanggungjawabkan suatu objek terhadap perusahaan tersebut. Contohnya adalah asuransi, ya. Yang terakhir dari jenis resiko adalah resiko menurut kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah perubahan permintaan, yang kedua adalah perubahan konjungtur, yang ketiga adalah persaingan, yang keempat adalah perkembangan iptek, yang kelima adalah perubahan peraturan, dan yang keenam adalah bencana alam. Sekian dari jenis-jenis resiko. Manfaat memiliki keberanian dalam pengambilan risiko. Seorang wirausaha senantiasa berharap usaha yang dirintis terus berkembang pesat. Maka wajib mengetahui manfaat sebuah risiko dalam mengambil keputusan. Semakin wirausaha berani mengambil lebih banyak risiko, maka hal-hal berikut akan didapatkan. 1. Membawa perubahan yang variatif lebih ke kehidupan seseorang. Keberanian mengambil sebuah risiko akan membuat seorang pengusaha bersiap menghadapi kemungkinan terburuk seperti gagal dan lain-lain. Tentu saja hal yang bakal terjadi tersebut akan memberikan perubahan yang variatif dari skala kecil hingga besar. Setidaknya hal itu pula yang membuat pembisnis mempersiapkan diri secara maksimal sebelum mengambil keputusan. 2. Membuat kehidupan lebih berwarna. Pasang surut sebuah usaha juga ditentukan oleh sikap berani mengambil risiko. Memang terkadang risiko bisa saja membuat banyak pelaku usaha tertekan dan stres jika tidak sesuai hasil yang didambakan. Namun, Anda bisa merasakan dampak positif dengan sebuah pribadi yang tidak gampang menyerah pada kegagalan sebelumnya. 3. Risiko bisnis mengajari seorang pengusaha sejati pentingnya sebuah proses. Seorang jutawan mendadak dalam merintis sebuah usaha. Mungkin ada segelintir orang yang mengalami hal tersebut, namun banyak pula yang harus melalui banyak hal dari berbagai hal. Berisiko yang dijalani banyak pemula menjadi pengusaha sejati. Mereka memiliki sikap berani mengambil risiko, terburuk sekalipun. Tidak heran jika pengusaha model seperti ini lebih tahan banting terhadap perubahan tren pasar. Pengusaha tersebut lebih terbuka dan berani tanpa harus meninggalkan sikap hati-hati. Ciri inilah yang akan membuat Anda sukses mengembangkan sebuah usaha. Manfaat berani mengambil risiko tersebut bisa Anda jadikan acuan dalam membangun sebuah bisnis. Jadilah seseorang yang bisa menganalisa pasar, menciptakan peluang, dan berani mengambil keputusan dan
beresiko. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep pengambilan risiko. Sebelum kita memutuskan untuk mengambil suatu risiko, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah risiko yang terjadi sepadan dengan hasil usaha? Jika usaha bersifat gambling, maka kemungkinan rugi akan lebih besar. Maka, untuk mengantisipasi hal tersebut, sebelum memulai usaha, kita perlu untuk melakukan studi kelayakan untuk memperhitungkan risiko tersebut. Kemudian, yang kedua, bagaimana risiko tersebut dapat dikurangi. Seorang wirausaha harus mampu bertindak efisien dengan mengurangi pengeluaran dana yang ada kaitannya langsung dengan produksi. Dengan bertindak yang efisien akan menyebabkan sasaran yang dituju akan mudah untuk dicapai. Kemudian, yang ketiga, personalia seperti apa yang dapat mengurangi risiko. Dalam menyediakan sumber daya manusia, haruslah mempunyai kompetisi keahlian yang sesuai dengan bidangnya, sehingga akan menghasilkan tenaga yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Untuk meningkatkan produktivitas kerja setiap karyawan, perlu untuk dididik, dilatih, ditatar baik secara formal maupun non-formal. Kemudian, yang keempat, apakah Anda takut terhadap risiko yang akan terjadi? Sikap jiwa yang pesimis pasti ada faktor takut, tapi bagi orang yang berjiwa wirausaha, harus selalu bersikap positif yakni optimis. Kemudian, yang kelima, persiapan apa yang Anda lakukan sebelum mengambil risiko? Nah, yang utama adalah kesiapan sebagai pemimpin yang harus memiliki berbagai keterampilan dalam bidang usaha. Selanjutnya, haruslah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang akan terjadi seterusnya. Kemudian di sini ada motivasi dalam pengambilan risiko. Ada dua motivasi. Yang pertama, menginginkan pengembalian yang sepadan atau return di mana pengusaha mampu untuk mengkalkulasi risiko. Dan yang kedua, kepepet di mana pengusaha tidak mampu untuk mengkalkulasi risiko dan tidak mengetahui risiko yang dihadapi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya, Salpa Emi Maharani, yang dimana materinya yaitu kerugian akibat pengambilan risiko. Kerugian ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ada kerugian langsung, yang dimana nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. Yang kedua ada kerugian tidak langsung, yang dimana kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima. Yang kedua munculnya biaya operasional tambahan. Yang ketiga ada kesempatan investasi yang hilang. Itu mengoptimalkan keberanian secara mati-matian dengan doa, kejujuran, kebenaran, serta berorientasi pada risiko. Menghadapi risiko apapun dengan konsentrasi yang tinggi. Yang selanjutnya, baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu tips dan trik pengelolaan risiko. Tipsnya yang pertama, menguatkan diri dengan berfokus pada pengendalian reaksi. Setiap orang harus tahu kapan sih saat yang tepat untuk menghadapi risiko dan kapan untuk meninggalkannya. Yang kedua, meninggalkan risiko kalau itu melebihi kemampuan dan menghadapi risiko itu kalau di bawah atau setara dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang terakhir yaitu mengoptimalkan keberanian secara mati-matian dengan doa, kejujuran, kebenaran, serta berorientasi pada risiko. Menghadapi risiko apapun dengan konsentrasi yang tinggi. Yang selanjutnya adalah trik dalam pengelolaan risiko. Yang pertama ada, perlu dipahami bahwa risiko tidak untuk menjadi penghambat maju. Risiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih atau keberhasilan, teman-teman. Yang kedua, ada identifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Yang ketiga, identifikasi seberapa sering sih resiko itu muncul. Yang keempat, identifikasi seberapa besar dampak dari resiko yang diambil tersebut. Yang kelima, yang terakhir, siapkan langkah-langkah mitigasi resiko hanya pada risiko yang dominan atau prioritas. Seperti itu. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Alhamdulillah untuk materi pada presentasi kali ini sudah tersampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan, kami akan membuka sesi pertanyaan melalui grup WhatsApp. Baik, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan.
Dalam berwirausaha, seseorang akan dihadapkan dengan tingkat keuntungan sekaligus kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan. Dan tidak diduga, bahkan bagi kebanyakan orang tidak menginginkannya terjadi kerugian atau konsekuensi sebagai dampak adanya ketidakpastian yang memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Maka dari itu, seorang wirausaha harus berani mengambil sebuah risiko demi mencapai sebuah kesuksesan dan mempunyai jiwa yang pantang menyerah tanpa berhenti untuk selalu mencoba. Konsep pengambilan risiko merujuk pada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang dalam pengambilan risiko agar tidak terjadi kesalahan yang fatal. Sebuah pengambilan risiko tentunya termotivasi dari keinginan pengembalian yang sepadan dan kepepet. Tentunya, segala pengambilan risiko akan menimbulkan kerugian akibat pengambilan risiko baik secara langsung maupun tidak. Sehingga, tips dalam pengelolaan risiko diantaranya dengan menguatkan diri dan fokus, meninggalkan risiko yang melebihi kemampuan diri, dan mengoptimalkan keberanian dengan diiringi doa, kejujuran, dan lain-lain. Kemudian, trik yang dapat dilakukan itu memahami bahwa risiko tidak untuk menjadi sebuah hambatan bagi seorang wirausaha. Dan selalu mengidentifikasi risiko yang akan muncul dalam bisnis agar bisnis yang dilakukan senantiasa berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.